kejang-kejang. Dan disitulah si Idris ini tiba-tiba menuntun si Pak Yatmo ini untuk mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Di sini diikuti nih sama si Pak Yatmo. Tetapi belum sempat selesai, tiba-tiba saja Pak Yatmo ini meninggal dunia. Singkat cerita, akhirnya setelah kejadian tersebut, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Wah, apa kabar nih kalian semuanya? Alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan. Gimana nih puasa kalian? Semoga masih lancar ya, masih tetap puasa terus, belum bolong. Amin ya robbal alamin. Oke, di episode kali ini saya itu akan menceritakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu subscriber. Jadi dia itu dulu itu nggak tahu nih bahwa suaminya ini dia itu melakukan pesugihan. Dan hingga pada akhirnya suaminya ini dia itu terkena penyakit nih. Itu penyakitnya langka ya, bisa dibilang langka. Dan dia akhirnya mengakui bahwasannya dirinya ini pernah melakukan pesugihan. Penasaran nih pasti. Tetapi seperti biasanya sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang baru nemu video ini atau baru nemu channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan buat yang sudah subscribe jangan lupa absen terlebih dahulu. Dan mungkin gak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Cerita ini bermula dari Yatmo. Yatmo ini adalah suaminya Ibu Ningsih. Mereka berdua ini pada saat berpacaran, si Yatmo dan Ningsih ini, Yatmo itu bekerja sebagai kuli bangunan nih. Lama mereka berdua menjalin kasih, akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk menikah, untuk menjalani rumah tangga. 3 tahun setelah pernikahan mereka berdua, ekonominya ini justru semakin memburuk nih. Jadi si Yatmo ini yang awalnya bekerja sebagai kuli bangunan, pada saat dia belum menikah itu ada aja kerjaan yang dia kerjain gitu. Tapi setelah dia menikah, semakin hari ini job-jobnya dia sebagai kuli bangunan ini semakin sepi. Dan hingga pada akhirnya si Yatmo ini dia itu berpamitan kepada si Ningsih. Si Yatmo ini dia punya seorang sahabat, sebut saja namanya si Idris. Idris dan Yatmo ini berpamitan kepada istrinya si Yatmo atau si Ningsih. Mereka berdua ini mengatakan bahwasannya mereka ini mau ke Jawa Tengah dan mereka mau mencari pekerjaan. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua ini pun berangkat. Dan setelah sampai, ternyata mereka berdua ini datang ke Sragen, Jawa Tengah, yaitu tepatnya ke Gunung Kemukus. Di sini adalah tempat pesugihan nih. Mungkin udah banyak banget yang tahu mengenai pesugihan Gunung Kemukus tersebut. Di sana si Idris ini tidak bermaksud untuk melakukan pesugihan, tetapi dia itu hanya nemenin si Yatmo. Si Yatmo mungkin pada saat itu udah pusing banget ngejalanin hidupnya yang serba kekurangan. Malah bisa dikatakan kurang setiap hari gitu. Buat makan aja si Yatmo susah pada saat itu. Tidak lama setelah mereka datang di lokasi tersebut, si Yatmo ini bertemu dengan salah satu perempuan, sebut saja namanya Ibu Suratmi. Nah, ternyata diketahui Ibu Suratmi ini juga dia ini akan melakukan pesugihan. Jadi di sini udah banyak yang tahu kan bahwasannya pesugihan di Gunung Kemukus tersebut itu ritualnya mereka berdua ini akan melakukan hubungan badan dan itu tanpa ikatan gitu loh. Akhirnya di sini udah klop nih antara si Yatmo dan Ibu Suratmi. Mereka pun langsung menuju ke juru kunci. Sebelum mereka melakukan ritual, mereka ini harus disucikan. Mereka itu harus mandi di sebuah sendang namanya Ontro Wulan. Dan setelah mereka berdua ini disucikan atau dimandikan di sendang tersebut, mereka itu harus membawa bunga nih, sesajen, untuk dibawa ke sebuah makam yang berada di Gunung Kemukus. Diketahui makam tersebut adalah makam Raden Samudro kalau nggak salah. Lalu setelah mereka berdua ini berada di makam, mereka berdua ini memanjatkan doa atau melafalkan doa yang diberikan oleh si juru kunci.
Dan setelah itu mereka berdua ini masuk ke dalam bilik. Jadi ada seperti gubuk atau rumah kecil. Itu banyak banget tuh di sekitaran Gunung Kemukus tersebut. Dan itu adalah tempat yang dijadikan untuk ritual ini. Akhirnya setelah itu pun, ritual tersebut ini bukan hanya dilakukan 1 kali, tetapi harus dilakukan selama 7 kali. Dan itu harus dilakukan setiap hari Jumat Pon. Singkat cerita nih, akhirnya si Yatmo dan si Suratmi ini melakukan hubungan badan di bilik tersebut. Dan pada keesokan harinya si Yatmo ini kembali menuju ke rumahnya si juru kunci. Di situ dijelaskan nih bahwasannya nanti di antara 2 orang tersebut, antara Pak Yatmo dan Ibu Suratmi, siapapun di antara mereka yang berhasil itu wajib harus membagi harta dari pesugihannya tersebut. Berarti harus adil gitu. Nanti misalnya ternyata yang jadi ini Pak Yatmo, maka Pak Yatmo ini harus membagikan separuhnya hasil dari pesugihan tersebut kepada Ibu Suratmi. Dan misalkan mereka berdua ini satu jadi dan tidak dibagikan, makanya satunya ini orang tersebut akan tewas dengan mengenaskan. Karena ritual persetubuhan itu harus dilakukan 7 kali di setiap Jumat Pon, akhirnya di sini si Pak Yatmo dan Idris memutuskan untuk pulang ke rumah. Oh ya, dan di sini ketika dia itu melakukan pesugihan, mereka itu harus menggunakan pasangan yang bertemu di situ. Jadi tetap nih, misal awalnya Pak Yatmo ini berhubungan dengan Ibu Suratmi, maka di Jumat Pon yang selanjutnya, mereka berdua harus melakukan hubungan itu lagi, dan gak boleh ganti pasangan gitu loh menurut cerita. Dan singkat cerita, Jumat Pon kembali lagi nih. Si Yatmo ini kali ini dia itu datang sendirian, tidak ditemani si Idris. Di situ si Yatmo itu melakukan hubungan badan kembali dan melakukan ritual lagi bareng Ibu Suratmi. Dan hingga akhirnya itu sampai ke 7. Dan setelah itu pun akhirnya nih, yang di sini yang berhasil adalah Ibu Suratmi. Nah di sini ini Ibu Suratmi pun harus membagikan separuh harta pesugihannya untuk si Pak Yatmo. Dan beres nih di sini. Akhirnya di sini Pak Yatmo memutuskan untuk pulang ke rumah, dan sampainya di rumah Pak Yatmo itu sudah membawa uang banyak banget, tetapi Ibu Ningsih ini atau istrinya dia itu tidak tahu. Bahkan sesampainya di rumah, Pak Yatmo ini pada keesokan harinya dia itu mengajak istrinya untuk menengok salah satu rumah yang akan dijual gitu loh. Akhirnya Pak Yatmo di situ membeli rumah tersebut. Nah di sini istrinya bingung dari mana suaminya ini dapat uang yang banyak banget, tetapi si Pak Yatmo ini dia itu tidak menjelaskan kepada istrinya, tidak mau mengaku bahwasannya dirinya ini melakukan pesugihan. Dia itu menutup-nutupi gitu loh. Dia itu hanya berkata kepada istrinya, alhamdulillah saya dapat rezeki banyak gitu. Dan 2 minggu setelah kepindahannya si Pak Yatmo bersama Ibu Ningsih ini ke rumah barunya, si Pak Yatmo ini membeli sepeda motor dan membeli sebuah mobil. Di sini Bu Ningsih ini tambah bingung lagi. Tetapi di sini untuk ngelabuin Bu Ningsih, jadi setiap hari si Pak Yatmo ini itu berpura-pura keluar rumah, berpura-pura bekerja. Dia itu ngomong sama Ibu Ningsih bahwasannya dia itu kerja sama temennya. Dia itu kerja di pabrik milik temennya. Dan akhirnya Bu Ningsih percaya aja gitu kan. Jadi dituturkan bahwasannya temennya si Yatmo ini itu diceritakan dia itu kaya banget menurutnya si Yatmo. Dia menceritakan kepada istrinya. Dan temannya Yatmo ini merupakan teman kecil gitu, teman dari kecil, makanya dia itu baik banget sama si Yatmo. Si Yatmo ini bahkan dia itu katanya sering dikasih duit sama temennya ini. Lah di sini si Bu Ningsih ini nggak berpikir secara logis. Ya walaupun dia teman kecilnya, dia baik banget, nggak mungkin juga setiap hari temennya itu ngasih duit dengan secara cuma-cuma dan dengan nominal yang sangat besar juga gitu loh. Dan itu bahkan sampai 1 tahun lebih si Pak Yatmo itu masih berpura-pura kerja, padahal dia setelah dia itu keluar dari rumahnya, dia itu cuma nongkrong di warung, dia main ke rumahnya teman, dan dia juga masih sempat bertemu dengan Ibu Ratmi. Ternyata setelah kejadian pesugihan tersebut, antara si Yatmo dan Bu Ratmi ini malah menjalin kasih gitu loh. Jadi mereka berdua itu menyempatkan diri untuk bertemu dan melakukan hubungan badan lagi tentunya. Mungkin di sini Bu Ratmi atau Pak Yatmo ini dia merasakan kecanduan.
atas servisnya Bu Yatmi, kalau nggak servisnya si Pak Yatmo gitu mungkin. Makanya dibela-belain ketemu, padahal ritualnya itu udah selesai dan sudah membuahkan hasil. Lah, di sini pada jalan 2 tahun ini tiba-tiba saja si Pak Yatmo ini itu fisiknya itu melemah dia tuh. Dia sering sakit-sakitan, dia batuk, pokoknya dia sesak nafas dan lain sebagainya. Di sini si Bu Ningsih ini karena dia kan seorang istri, tentunya dia khawatir dengan kesehatannya suaminya. Dibawalah ini suaminya ke rumah sakit dan dibawa ke klinik. Itu bukan cuma 1 atau 2 kali, itu sering banget gitu loh. Si Pak Yatmo ini dibawa berobat, dibawa periksa. Tetapi di rumah sakit yang beda, di klinik yang beda, itu sama semuanya. Bahwasannya di situ itu tidak terdeteksi ada penyakit medis. Tentunya di sini Bu Ningsih bingung lah, kok jelas-jelas ini orang sakit, kok nggak ada penyakitnya. Ini yang salah dokternya, apa siapa loh gitu. Dan lama-kelamaan di sini kan dibiarkan nih, udah berobat ke sana kemari kan. Tiba-tiba saja si Pak Yatmo ini tambah ambruk nih, kondisinya sangat melemah. Dan di sini ada yang membuat Bu Ningsih ini sangat kaget sekali. Di suatu waktu nih, karena si Pak Yatmo ini benar-benar udah nggak bisa gerak, nggak bisa jalan gitu, mandi pun harus diseka, harus dilap-lapin gitu sama Bu Ningsih. Dan pada saat si Pak Yatmo ini dilapin sama Bu Ningsih ini mencium aroma seperti bau busuk banget. Itu tiba-tiba aja tuh, dan Bu Ningsih itu bingung. Ya di situ si Bu Ningsih cuman bergumam dalam hati gitu, ini bau apaan sih gitu kan. Dan hingga pada akhirnya ketika si Bu Ningsih ini membuka celananya si Pak Yatmo, tiba-tiba saja dia itu melihat bahwa kemaluannya dari si Pak Yatmo ini mengeluarkan darah dan nanah. Si Bu Ningsih shock banget gitu. Ini kenapa suamiku? Kok bisa kayak gini? Di sini Bu Ningsih itu bingung. Dan di situ akhirnya Bu Ningsih ini mengabari saudaranya atau kerabatnya nih. Dibawalah akhirnya si Pak Yatmo ini ke rumah sakit. Dan di situ dirawat secara insentif tuh. Dan di situ akhirnya dia itu balik ke rumahnya nih. Dia itu bingung nih. Bingung bagaimana caranya membayar biaya rumah sakit Pak Yatmo. Karena Bu Ningsih ini benar-benar dia itu nggak pegang duit nih. Padahal sebenarnya Pak Yatmo itu duitnya banyak banget. Dia itu menyembunyikan duitnya. Jadi si Ningsih ini atau istrinya pun tidak tahu bahwasannya suaminya ini memiliki uang yang banyak banget. Dan setelah itulah dia itu keinget nih dengan temennya si Pak Yatmo. Yang sebut saja namanya Salbih. Si Salbih ini adalah teman yang katanya kaya. Dia itu temennya Pak Yatmo yang punya pabrik, yang sering ngasih duit sama si Pak Yatmo. Itu menurut ceritanya Pak Yatmo. Dan akhirnya mau tidak mau si Ibu Ningsih ini mencari keberadaan si Salbih. Ini udah muter nih beberapa hari, beberapa alamat dia tanya-tanya sama temennya Pak Yatmo. Akhirnya ketemulah ini si Salbih. Dan ternyata sosok si Salbih ini itu tidak sesuai ekspektasinya Ibu Ningsih. Ternyata si Salbih ini dia adalah seorang kuli bangunan. Dia memang benar temennya Pak Yatmo, tetapi dia ya sama sekali nggak punya pabrik. Bahkan hidupnya dia aja susah. Dan di sini justru malah si Salbih ini menceritakan bahwasanya si Pak Yatmo ini dia itu sering banget ngasih duit sama si Salbih gitu loh. Nah di sini akhirnya Ibu Ningsih bingung dong. Loh yang bener gimana sih ini? Akhirnya setelah si Bu Ningsih ini tahu, Bu Ningsih ini pun datang ke rumah sakit. Dia menemui lagi si Pak Yatmo. Sesampainya Ibu Ningsih ini di rumah sakit, dia itu sudah menjumpai Idris sudah berada di kamarnya suaminya lah. Di sini akhirnya si Ibu Ningsih ini menceritakan sama si Idris tentang suaminya. Dan di sini tuh benar-benar si Pak Yatmo ini nggak bisa bicara. Dia itu lemes banget. Dia itu kayak udah kayak udah nggak ada tulangnya loh. Dia cuman diem dan nggak bisa apa-apa, cuman matanya ada yang bisa berkedip-kedip.
Si Bu Ningsih ini pun menceritakan tentang si Salbi dan lain sebagainya gitu. Di sini Bu Ningsih itu ngerasa bingung banget. Dan akhirnya di sini tiba-tiba saja si Pak Yatmo ini dia itu mengeluarkan air mata. Dan dia itu memberikan kode seperti kode nih kepada si Pak Idris gitu loh. Nah disinilah akhirnya si Idris ini membuka semuanya. Dia itu menceritakan bahwasannya dirinya ini pernah nemenin si Pak Yatmo ini melakukan pesugihan ke Gunung Kemukus. Dan bahkan dia itu tahu nih ritualnya. Dia diceritain semuanya kepada si Ibu Ningsih, kepada istrinya si Pak Yatmo. Di sini Ibu Ningsih benar-benar shock berat. Dia itu nggak habis pikir. Dia bingung, dia kecewa, dia nangis sejadi-jadinya di situ. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba si Pak Yatmo ini pun kejang-kejang nih. Akhirnya seketika Bu Ningsih ini pun diam. Pada saat dia nangis, dia langsung diam karena melihat suaminya atau Pak Yatmo ini sedang kejang-kejang. Dan disitulah si Idris ini tiba-tiba menuntun si Pak Yatmo ini untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Di sini diikuti nih sama si Pak Yatmo. Tetapi belum sempat selesai, tiba-tiba saja Pak Yatmo ini meninggal dunia. Singkat cerita, akhirnya setelah kejadian tersebut, Pak Yatmo ini udah dimakamin. Si Bu Ningsih ini bertekad untuk menjual rumahnya, menjual motornya, dan menjual mobilnya. Pokoknya semua barang yang dibelikan oleh suaminya itu dijual semuanya nih. Dan dia pun pulang menuju kampung halamannya. Sesampai di kampung halamannya, dia itu bingung banget. Dia itu menceritakan semua yang terjadi itu kepada orang tuanya. Emang kebetulan orang tuanya si Bu Ningsih ini masih ada. Dan orang tuanya Bu Ningsih ini juga terkenal seperti ustadz atau kiai di kampung halamannya lah. Nah di situ akhirnya Bu Ningsih ini menceritakan kan, dia juga bingung nih, uang hasil penjualan itu mau diapain. Dia nggak mungkin kan mau pakai tuh uang hasil pesugihan tersebut. Akhirnya disarankan uang tersebut ini harus disumbangkan ke sebuah yayasan, ke masjid dan lain sebagainya, ke anak yatim piatu. Dan karena mendengar nasihat itu dari orang tuanya, akhirnya si Bu Ningsih ini pun nurut nih. Jadi uang hasil dari penjualan mobil, rumah, dan motor, dan lain sebagainya, Bu Ningsih ini memberikan uang tersebut kepada pondok pesantren, ke yayasan, ke masjid-masjid, ke musola, dan lain sebagainya. Jadi menurut si Ibu Ningsih sampai sekarang pun dia itu, aduh kalau masih inget itu masih nyesek banget gitu loh, kok sampai suaminya itu melakukan pesugihan. Dan memang pada saat itu si Bu Ningsih ini dengan Pak Yatmo itu belum mempunyai anak. Tetapi alhamdulillahnya sekarang Ibu Ningsih ini sudah menikah lagi dan dia sudah memiliki 2 orang anak. Dan cerita pun berakhir. Ya jadi seperti itulah, setiap kesenangan, harta hasil pesugihan, itu enaknya cuman sesaat gitulah. Makanya kita jangan sampai ngelakuin pesugihan gitu, amit-amit ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan buat kalian juga yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya, dan pengen diceritakan ulang oleh saya, silahkan kirim ceritanya melalui DM Instagram @doni_free, nanti saya coba ceritakan ulang. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.